Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran fikih, yaitu bab tentang sholat sunat rawatib. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian sholat sunat rawatib dan juga tentang hukumnya. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat sunat rawatib. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak perhatikan dengan baik, Pak Guru akan menjelaskan atau membahas tentang keutamaan sholat sunat rawatib. Anak-anak, adapun keutamaan salat sunat rawatib itu banyak sekali. Di antaranya satu adalah untuk menyempurnakan sholat fardu. Jadi misalnya kalau kalian sholat yang wajib, kemudian seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, misalnya ada yang kurang, maka bisa disempurnakan dengan menambah sholat sunat. Ya, jadi akhirnya menjadi sempurna. Kemudian apalagi keutamaan salat sunat rawatib itu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengerjakan yang sunnah maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kebaikan atau pahala. Yaitu tadi, kalau pahalanya cuma 50%, maka kemudian dengan menambah salat sunat maka akan ditingkatkan menjadi 60 sampai 70 dan seterusnya. Kemudian apalagi keutamaan salat sunat rawatib, terhindar dari siksa api neraka. Insya Allah kalau orang itu sudah tekun melakukan salat sunat di samping mengerjakan salat fardu, maka Allah akan menjamin masuk surga. Artinya dibebaskan dari api neraka. Kemudian berikutnya, doa yang kita panjatkan akan mudah diterima oleh Allah, karena kita sudah menyempurnakan pahalanya. Makanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, anak-anak ya, maka insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita rajin menambah salat sunat. Yang terakhir, mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah yang lain. Itulah kelebihan dan keutamaan sholat sunat rawatib. Ibaratnya begini ya, anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Orang mengerjakan sholat sunat rawatib selain sholat sunat wajib atau fardu, itu seperti kita itu berdagang. Kemudian kita kan tidak hanya ingin dapat modalnya saja ibaratnya, tapi kita juga butuh hasilnya. Jadi salat fardu itu gambarannya seperti modal utama, sedangkan salat sunat itu ialah hasilnya, hasil kita berdagang. Sama juga dengan kita beribadah kepada Allah. Salat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang wajib pokok. Kemudian kita menyempurnakannya dengan salat sunat rawatib, seperti salat sunat yang mengiringi salat fardu, seperti salat sunat subuh, sebelum subuh, salat sunat sebelum salat duhur, sesudah salat duhur, sebelum salat asar, salat sunat setelah salat maghrib, salat sunat sebelum salat isya, dan sesudah salat isya. Itu namanya salat sunat rawatib. Demikian yang perlu Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sebelum Pak Guru akhiri, jaga kesehatan dengan baik di rumah supaya kalian bisa belajar dengan lancar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.